Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ahmad Saifullah. Sore hari ini kita lanjutkan belajar kita tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Baik, kemarin sudah kita pelajari sampai di pembahasan tentang puasa wisol atau melakukan puasa 2 hari berturut-turut atau bahkan lebih dari 2 hari tanpa berbuka puasa. Dan sudah kita pelajari bahwa yang demikian itu tadi dilarang oleh Nabi Muhammad SAW kecuali beliau tetap boleh menjalankannya. Baik, kita lanjutkan tentang hadis yang setelahnya. Wa an Sulaiman bin Amirin, dan dari sahabat Sulaiman bin Amir ad-Dabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai darinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini? Beliau sabdakan, idza aftara ahadukum, apabila salah satu di antara kalian berbuka puasa, fal yuftir ala tamrin, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan kurma. Fa illam yajid, jika tidak mendapatkan kurma, mungkin karena tidak punya uang untuk membeli kurma atau mungkin belum sempat membeli kurma, fal yuftir ala ma'in, maka hendaklah dia berbuka dengan air. Fa innahu tahurun, karena air putih itu tadi suci dan mensucikan. Rawahul khamsatu, telah meriwayatkannya imam yang 5, wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Baik teman-teman, di dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi kepada kita selaku umat beliau, pertama untuk memulai berbuka puasa dengan kurma. Jika kita tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah yang pertama kali masuk ke dalam mulut kita ketika berbuka adalah air putih. Disebutkan oleh para ulama hikmah di balik perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita mengawali berbuka puasa dengan kurma adalah bahwasanya kurma itu manis. Sedangkan ketika kita berpuasa seharian, kita lelah, capek, tidak makan, tidak minum, yang demikian itu menjadikan penglihatan kita melemah. Maka dengan sebab kita memakan kurma pertama kali, maka itu akan menjadikan kembali kuat pandangan kita, akan menjadi lebih hebat pandangan kita. Di hikmah di balik perintah memakan kurma adalah supaya penglihatan kita yang melemah karena berpuasa selama 1 hari kembali menjadi kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nanti ketika kita berbuka puasa, maka hendaklah yang pertama kali kita makan itu berupa kurma. Kalau tidak punya kurma, kita minum seteguk air putih, baru kita lanjutkan dengan makanan-makanan yang lainnya, mungkin kolak, cendol dawet, atau lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan di hadis yang setelahnya. Wa anhu, dan darinya, dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hurairah radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai darinya, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zuri, perkataan dusta, wal amala bihi, dan beramal dengan kedustaan, wal jahla, dan kebodohan, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak berkeperluan fi ayyada atau amahu wa syarabah, pada perihal meninggalkannya dia makanan dan minuman. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Wal lafdzu lahu, tetapi redaksi yang barusan kita baca adalah redaksi milik Imam Abu
Daud. Baik teman-temanku, dimanapun Anda berada, di dalam hadis yang kedua ini maka diambil fikih oleh para ulama. Yang pertama adalah ancaman bagi orang yang berpuasa dari berkata dusta dan berbuat sesuatu yang mengandung kedustaan. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengancam umat beliau dari berdusta ataupun beramal yang mengandung kedustaan. Apa ancamannya? Bahwa Allah tidak memerlukan puasanya, Allah tidak mereken puasanya. Allah tidak perlu, meskipun dia sudah menahan lapar, menahan dahaga dari sejak pagi sampai adzan maghrib, tapi tidak Allah perlukan puasanya itu tadi, tidak Allah beri ganjaran. Maka dari sini ulama mengambil kesimpulan bahwa berdusta ataupun beramal dusta ketika puasa itu tidak membatalkan puasa, tidak, puasanya tetap sah, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda antara puasanya batal dengan puasanya tidak diterima. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan belajar sore hari ini dengan hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunda Aisyah semoga Allah meridai darinya, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium saat beliau sedang berpuasa. Wa yubashiru, dan beliau bersentuhan kulit dengan istri beliau. Wa huwa shaimun, dan beliau berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi beliau, kana amlakukum liirbih. Ibunda Aisyah melanjutkan, kenapa Rasulullah melakukan yang demikian itu tadi? Kenapa Rasulullah mencium? Kenapa Rasulullah bersentuhan kulit saat beliau sedang berpuasa dengan istri beliau? Dilanjutkan oleh Ibunda Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kana amlakukum liirbih, orang yang paling bisa menahan di antara kalian akan syahwatnya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya. Baik, jadi teman-teman, di hadis yang ketiga ini diceritakan oleh istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibunda Aisyah bahwa ketika Rasulullah sedang berpuasa, beliau terkadang mencium istri beliau, beliau terkadang bersentuhan kulit dengan istri beliau, senggol-senggolan, mungkin kalau dalam bahasanya seperti itu. Tetapi dijelaskan oleh Ibunda Aisyah bahwa Nabi melakukan yang demikian itu tadi karena beliau mampu untuk menahan syahwat beliau sehingga wallahu a'lam tidak sampai pada perkumpulan badan. Maka dari hadis ini bisa diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa seorang yang berpuasa dan dia mampu untuk menahan syahwatnya itu dibolehkan untuk mencium istrinya, dan yang demikian itu tidak menjadikan puasanya batal. Baik teman-teman, semoga 3 hadis yang kita pelajari sore hari ini bisa difahami dengan jelas dan bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa sebelum kita akhiri belajar kita sore hari ini, masing-masing kita like, komen, dan subscribe. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.